Ini menarik ya. Ada satu postingan di Facebook itu yang akunnya bernama Ibnu Yasin. Di sini narasinya saya bacakan terkait Ibnu Taimiyah yang terus digoreng Nuruddin. Mending diskusi terbuka aja Nuruddin dengan para ustadz salafi. Banyak kok yang minat. Jangan cuma berani dengan gembul aja. Wah, ini menarik ya. Harus kita dukung ini. Saya nanti usahakan bagaimana caranya ini bisa terwujud. Pengen tahu saja di mana sih Ustadz Salafi Wahabi itu yang siap berdebat membela Ibnu Taimiyah itu menarik sekali. Karena sekarang itu nahnu nahtaju ila rijal. Saya mau ulang narasinya Syekh Said Faudoh itu. Kita butuh laki-laki yang pemberani lah ya. Yang enggak cuma berkoar gitu ya. Jadi kira-kira Ustadz Salafi Wahabi yang mana yang siap berdebat dengan Ustadz Nuruddin ini? Ya, karena kalau dilihat kayaknya bukan orangnya ini yang mau berdebat, tapi dia bilang mungkin mau jadi promotornya orang ini, tapi yang mau berdebat itu katanya yang siap itu Ustadz Salafi Wahabi banyak katanya yang mau berdebat itu ya. Ya mungkin Ustadz Firanda atau mungkin Ustadz Nidol Masyhud itu sekalian gitu. Tapi katanya beliau malah maunya berdebat dengan Syekh Said Faudah ya. Saya jadi ingat bagaimana ketika ada debat tentang Abu Hurairah itu. Ya walaupun pas-pasan yang penting maju dulu lah. Setidaknya orang puas ya, kalah itu masih lebih terhormat daripada nggak pernah mau maju itu loh. Apalagi ini sudah narasinya tegas sekali ya, sudah memastikan banyak yang siap gitu. Kalau masalah Ustadz Nuruddin saya hakul yakin nggak mungkin Ustadz Nuruddin itu mundur ya. Ustadz Nuruddin itu pengalaman berdebatnya itu udah lintas ya. Pernah dengan bermacam-macam pokoknya, udah terbiasa. Justru yang kita penasaran ini dari Ustadz Salafi Wahabi ini yang mana kira-kira? Apa Ustadz Badrussalam mungkin? Atau Ustadz Firanda? Atau mungkin Ustadz Zainal Abidin, Kiai Zainal Abidin? Atau mungkin Ustadz, wah saya nggak terlalu hafal. Mungkin Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Ini kan Ustadz Nuruddin kan baru magister. Ustadz Dr. Khalid Basalamah doktor loh. S3 kan kalah pendidikannya kan. S3 kok S2. Ini kan baru 2 S-nya. Lawannya doktor S3. Tapi ya memang ini pernyataan agak membingungkan juga. Pernyataan siapnya bukan dari orangnya, tapi ada yang bilang gitu. Jadi ini Abu ya, apa yang dimaksud mau debat Ibnu Yasinnya sendiri atau bagaimana? Tapi kalau dilihat dari narasinya ini kayaknya 3 pihak di sini. Satu Ibnu Yasin, ya paling mentok jadi promotor. Yang kedua ada Ustadz Nuruddin, ya nggak dipanggilnya Ustadz di sini, Nuruddin ya. Yang ketiga ada Ustadz Salafi. Ada lagi yang keempat, Guru Gembul sebagai cameo ya, sebagai bantalan gitu. Jangan hanya berani ngelawan Gembul aja gitu. Jadi sayang sekali kalau ini hanya menjadi status Facebook ya, dimana di situ lalu muncul komentar bermacam-macam. Debat itu nggak akan mati juga, paling mentok malu gitu. Jadi ya nggak apa-apa, nggak akan terancam mati juga, nggak. Saya heran sekali kalau orang diajak debat itu takut sekali gitu. Nggak akan mati, nggak kalah debat nggak mati pak. Paling malu itu aja, itu pun demi kebenaran nggak apa-apa malu. Ya. Jadi saya sengaja sekali suka kalau ada debat-debat begitu karena ini mewakili gitu loh. Mewakili orang yang ingin tahu karena munadoro itu adalah ya kalau mau kita bahasakan dalam tanda kutip masruk lah ya dalam mencari kebenaran itu. Ya bukan masuk disyariatkan ya. Artinya jalan yang tepat lah. Karena kalau saut-sautan itu nggak selesai-selesai. Kalau langsung bertemu head to head itu selesai. Ya itu ada ucapan dari Syekh Said Faudoh itu. Ini perbedaan-perbedaannya akan cepat selesai kalau ketemu. Tapi kata Said Faudoh itu, ada sebagian orang yang memang tidak ingin ini selesai. Hum la yuriduna an tantahiya hadhil masalah. Mereka memang tidak mau masalah ini selesai. Kenapa katanya? Ini tidak menguntungkan mereka. Banyaknya orang-orang bodoh yang percaya kepada seperti ini itu menguntungkan. Kalau ini diungkap nggak menguntungkan lagi. Itu narasinya Syed Faudoh ya, kalau saya tafsiri ya, kalau saya taklik lah, kalau saya syarahi gitu ya. Jadi mari kita suarakan
dengan pertanyaan yang tegas, Ustadz Salafi Wahabi yang mana yang siap berdebat? Ya kalau cuma banyak yang siap tapi nggak jelas siapa orangnya ya repot. Harus muncul ya, nggak ada tantangan debat. Kamu berdebat aja langsung sama orang tetangga, sama ini, sama Ustadz Salafi Wahabi. Ustadz Salafi Wahabi siap kok, tapi nggak muncul. Apa buktinya mereka siap? Nggak muncul. Ada nggak narasi mereka ngajak? Nggak muncul. Ya ini mah ulah promotor ya. Promotor pun kalau promotor profesional itu jagoannya udah dipegang sama dia. Ada sesi timbang badan, ada sesi ya narasi-narasi awal begitu kalau mau debat. Kalau cuma promotor aja ya. Tapi saya yakin akan ada ya. Artinya kita ingin tahu kapasitas kawan-kawan Salafi Wahabi itu kalau berdebat seperti apa. Yang debat dulu itu yang terjadi itu antara Dr. Firanda dengan siapa itu? Gus Idrus Romli itu sudah tahun 2000 ya. Kita sudah rindu lagi. Baku hantam masalah ilmu ya. Daripada bacot-bacot di komentar kan bagus. Langsung gitu. Nggak mati Pak. Kalau debat nggak mati. Ya paling mentok malu. Itu aja. Itu pun kalau kalah. Kalau menang. Wih berjasa. Berjaya. Jadi tolong dipersiapkan mental-mental. Mental pelajari dulu. Dan tema debatnya mungkin akan dipersempit saja. Ibnu Taimiyah mujassim atau tidak, mungkin di situ saja. Kalau masalah sesat dan tidak sesat kan terlalu jauh. Sesat menurut apa kan begitu. Sekarang mujassim atau bukan, mungkin begitu ya. Atau wallahu alam, terserah mereka berdebatnya. Kalau sudah mau bicara apa yang mau diperdebatkan kan udah jelas siapa yang mau berdebat. Ini kan baru angin-anginan. Jadi belum saatnya mungkin bicara apa yang mau dipersoalkan tentang Ibnu Taimiyah itu ya. Dan ini akan menjadi edukasi yang menarik ya. Saya ngompor-ngompori ini karena saya yakin ini hal yang baik. Apakah akan terjadi kerusuhan? Enggak Pak, enggak. Kita itu kita ngelihat ilmu itu ya sudah, ahli-ahli ilmu aja berantem di panggung. Apakah kita lalu benci kepada tetangga kita? Itu mah memang pembenci aja, bukan masalah beda aliran. Nggak ada itu, hoax itu. Apa kita memperuncing perbedaan, kita bermusuhan, mau musuhan apaan Pak? Hidup ini sudah terlalu banyak persoalan. Orang fokus nyari duit, fokus kerja, fokus mikirin anak. Ngapain sih? Gara-gara berbeda terus mau musuh-musuhan. Ya memang paling ya karena ada masalah aja. Bukan masalah beda madhab. Mungkin ada persoalan persengketaan belum selesai aja jadi musuhan. Saya yakin begitu. Ini hidup sekarang ini Pak udah nggak ada orang berantem gara-gara berbeda manhaj itu. Udah ada nggak musim itu. Itu orang-orang primitif itu. Orang-orang tertinggal. Gara-gara beda mau ngamuk itu orang-orang tertinggal. Nggak ada begitu. Udah kita meninggalkan itu bukan karena itu berbahaya. Karena itu memalukan. Kita meninggalkan itu bukan karena itu bukan. Menjijikkan aja gitu. Menjijikkan, memalukan. Ya seperti tai kambing aja lah orang berantem gara-gara berbeda itu. Udah kayak apa tuh? Udah kayak kucing aja, asal nggak cocok sama kawannya tak cakar-cakaran. Enggak lah ya. Kita ini sudah orang-orang teredukasi. Mau berbeda dalam masalah apa, beda agama aja nggak berantem kok. Apalagi cuma beda manhaj, apa yang berantem. Jangan menjadikan alasan ini jangan diangkat-angkat perbedaan ini, nanti kita berantem. Siapa yang mau berantem? Di satu sisi ngomong begitu, ini jangan diangkat-angkat perbedaan ini merusak persaudaraan. Tapi di jamaahnya oh tahlilan, oh tawasulan, oh akidah asairo, akidahnya mujassimah, oh akidahnya para filsafat. Gimana kalau begitu ya? Kan nggak bagus itu. Mending sama dengan yang diucapkan Said Faudo itu. Nahtaju ila rijal. Kita butuh laki-laki ya. Jadi Ustadz Nidol mungkin maksudnya yang di sini yang Salafi Wahabi atau siapa ya silahkan ya. Semoga ini terjadi. Kita dukung dan kita tunggu. Allahumma dina ada